Statistik Maarten Paes makin menjadi-jadi, bikin gak sabar pengen starter timnas Indonesia. Sementara Hernando Ari lebih bersemangat dan akan belajar dari kiper top di Euro 2024. Yuk kita lanjut. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong lebih memilih mengincar posisi ketiga dan 4 pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu realistis dengan kekuatan Indonesia saat ini. Putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diikuti sebanyak 6 tim. Ke-6 tim ini merupakan mereka yang finish di posisi ketiga dan keempat putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam putaran keempat, 6 tim akan dibagi menjadi 2 grup yang diisi masing-masing 3 negara. Jika Indonesia berhasil menjadi juara grup di sini, maka akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Namun, jika skuad Garuda hanya finish di posisi kedua grup, maka harus mengikuti putaran kelima. Di sisi lain, jika Rizky Ridho CS hanya nongkrong di posisi ketiga, maka akan tersingkir. Putaran kelima kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia hanya akan diisi oleh 2 tim. Kedua tim tersebut adalah mereka yang finish di posisi kedua pada putaran keempat. Jika Indonesia sampai di tahap ini, maka kemenangan adalah hal wajib untuk bermain di Piala Dunia 2026. Pertandingan di putaran kelima akan dilaksanakan secara home dan away. Jika timnas Indonesia menang, Tom Haye dan kawan-kawan bakal berkesempatan melakoni babak playoff Piala Dunia 2026 melawan tim dari konfederasi lain. Sementara Federasi Sepak Bola Thailand biasa menggelar ajang uji coba bertajuk Kings Cup setiap tahun. Timnas Thailand akan dipertemukan dengan 3 tim lain, yakni 2 yang berasal dari negara-negara dengan ranking 100 FIFA ke atas, serta 1 kesebelasan asal Asia, utamanya ASEAN atau Asia Tenggara. Kriteria tersebut dipertahankan oleh Thailand setiap tahunnya. Pada 2023 mereka mengundang timnas Lebanon ranking 100, timnas Irak ranking 113, dan timnas India perwakilan Asia. Kings Cup 2024 Thailand berencana dan mempertimbangkan tim terpanas di Asia Tenggara adalah Indonesia, bukan Vietnam, tulis media tersebut. Lebih lanjut, mereka mengatakan Thailand terbiasa menghitung dengan hati-hati 3 lawan yang diundang untuk Kings Cup. Kali ini Thailand diklaim lebih memilih Indonesia yang memiliki ranking 133 FIFA ketimbang Vietnam dalam kurung 115. Maarten Paes memiliki footwork mumpuni ketimbang kiper Liga 1 untuk menjadi kiper timnas Indonesia di level elite Asia. Di Major League Soccer MLS Amerika Serikat, Maarten Paes terus memperlihatkan kompetensinya. Kualitas shot stoppingnya tak perlu dipertanyakan, ia menguasai skill dasar kiper ini. Dalam laga terbaru melawan Sloui, kiper naturalisasi itu melakukan 8 penyelamatan untuk menjadi pemain terbaik laga itu. Berkat deretan penyelamatan Paes, FC Dallas kembali ke jalur kemenangan dengan skor 2-0 atas Sloui. Namun lebih dari itu, Paes menawarkan kualitas footwork dan passing yang jarang dimiliki kiper Indonesia. Sebagai didikan Akademi Belanda, Paes diajari cara membangun serangan dari bawah dan pandai mengirim umpan. Dilansir dari Fbrov, sosok 26 tahun itu musim ini mengumpulkan 415 umpan sukses dari 520 percobaan umpan dengan rasio 79,8%. Hal itu merupakan peningkatan dibanding rasio 70,2% pada musim 2023. Jadi, PSSI perlu memastikan Paes akan tersedia untuk agenda kualifikasi Piala Dunia 2026 pada September mendatang. Jika tidak, Hernando harus memperbaiki footworknya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Di sisi lain, Hernando Ari akan mencuri ilmu dari pertandingan-pertandingan di Piala Eropa 2024. Hernando Ari menyadari bahwa permainannya masih kurang sejauh ini. Masih ada waktu 3 bulan ke depan bagi Hernando Ari agar terus belajar. Saya akan mengevaluasi permainan saya dan melihat perkembangan zaman sekarang, terutama permainan dari kiper-kiper di Euro 2024. Ini perlu bagi saya agar terus belajar lagi di posisi penjaga gawang supaya mendapatkan ilmu ke depan, kata Hernando Ari. Hernando Ari menilai pastinya banyak pemain-pemain terutama kiper berkualitas yang tampil di Euro 2024. Itu bisa membuat saya untuk tambahan belajar, tutup Hernando Ari. Di kesempatan lain, supporter Indonesia berbondong-bondong mengirim pesan kepada timnas Belanda setelah kemenangan atas Polandia di Euro 2024. Skuad asuhan Ronald Koeman telah mengawali Euro 2024 dengan gemilang setelah mengalahkan Polandia 2-1 pada Minggu 16 Juni 2024 malam waktu Indonesia Barat. Sebut saja Tom Haye, Ivar Jenner, Jay Itzas, Calvin Verdonk hingga Nathan Chuaon.
yang merupakan para pemain sepak bola yang besar di Belanda. Namun kini menjadi WNI dan membela timnas Indonesia. Itu sebabnya timnas Belanda mendapat julukan timnas pusat dari warganet Indonesia, karena timnas Indonesia adalah cabangnya. Di media sosial resmi timnas Belanda, para netizen Indonesia pun mengirim pesan di kolom komentar dengan sebutan timnas pusat. Kalian akan banyak menerima komentar dengan sebutan timnas pusat karena yang di ASEAN Indonesia itu cabangnya, kata akun salah satu netizen di salah satu unggahan Instagram timnas Belanda @onsoranje. Dan banyak komentar-komentar lainnya yang memberikan selamat kepada timnas pusat.